Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sobat Wanita. Dalam syariat ada seseorang yang secara lahir menggunakan pakaian, namun sesungguhnya sebaliknya, yaitu telanjang. Inilah yang kemudian dikenal dengan istilah berpakaian yang telanjang, kasiyatin ariyatin, sebagaimana tersebut dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunfani min ahlin nari lam arahuma, qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqari yadribuna bihan nasa, wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun mumilatun ma'ilatun, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilati, la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha, wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Ada dua macam ahli neraka yang belum aku saksikan, yaitu suatu kaum yang membawa cemeti seperti ekor-ekor sapi untuk memukul manusia, dan wanita-wanita yang berpakaian akan tetapi sebenarnya mereka tidak berpakaian, yang menanggalkan tutup kepala, yang menarik kepada maksiat kepala mereka seperti punuk-punuk unta yang miring. Mereka itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mendapatkan baunya, sedangkan bau surga itu dapat tercium dari jarak sekian. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas ini penting untuk diperhatikan terutama bagi kaum perempuan yang menjadi sasaran langsung, namun tidak menutup kemungkinan laki-laki juga menjadi sasaran dari hadis tersebut. Tidak bisa dipungkiri dalam syariat yang dikenal dengan kamil dan syamil, purna dan lengkap, salah satunya mengatur persoalan pakaian baik untuk laki-laki maupun perempuan. Di dalam syariat Islam, setiap muslim dan muslimah wajib mengenakan pakaian yang menutupi aurat, sopan dan adaptif dengan lingkungan. Lebih lanjut, dalam kajian hadis ini akan memfokuskan pada kata nisa'un kasiyatun ariyatun, perempuan berpakaian namun telanjang. Menurut Kiai Haji Afifuddin Muhajir dalam kriteria pakaian Islami, bahwa kata di atas memiliki dua makna yang berkaitan satu sama lain. Pertama, bermakna orang yang lahirnya berpakaian namun batinnya telanjang. Dengan demikian, setiap orang yang fasik yang suka berbuat dosa juga menjadi sasaran dari hadis ini, meskipun mereka menutupi seluruh tubuhnya dengan pakaian. Karena yang dimaksud dengan telanjang adalah telanjang dari takwa sebagai pakaian batin. Kedua, bermakna orang-orang yang mengenakan pakaian dan menutupi sebagian auratnya, sementara bagian yang lain dibiarkan terbuka, atau karena terlalu tipis, ketat dan transparan. Kenapa kedua makna di atas saling berhubungan? Karena pada umumnya, orang yang menggunakan pakaian seperti di atas merupakan orang yang fasik dan pendosa. Sebaliknya, orang yang pendosa dan fasik biasanya tidak peduli terhadap pakaian yang digunakan. Sudah barang tentu tidak semua orang berlaku sama dengan di atas, sebagaimana ditegaskan bahwa hal itu bersikap ghalib. Karena pada tataran faktanya, terkadang ada orang yang sangat peduli terhadap pakaian yang digunakan namun justru melakukan perbuatan yang curang dan fasik. Sedangkan Muhammad Fawaid Abdul Baqi dalam Syarah Muslim menjelaskan bahwa berpakaian yang telanjang memiliki 4 kemungkinan pengertian. Yang pertama, berpakaian dengan gelimangan nikmat Tuhan yang telah diberikan namun telanjang untuk bersyukur. Kedua, berpakaian dengan sempurna namun telanjang, tidak melakukan perbuatan yang terpuji, tidak mementingkan amalan akhiratnya dan tidak perhatian pada ketaatan. Ketiga, berpakaian sebagian tubuhnya sementara bagian yang lain sengaja dibuka untuk menampilkan kecantikan dan kemulusan badannya. Keempat, menggunakan pakaian yang transparan sehingga auratnya masih terlihat. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.